Selamat bergabung di perkenalan Hydraulic Design Software 2.0. Saya Bobi Setiawan mewakili PT Sumberjaya Perkasa sebagai partner Hauraton di Indonesia. Ini memberikan beberapa penjelasan sederhana tentang bagaimana menggunakan software ini dan akan dijelaskan dalam dua bagian. Inilah bagian pertama untuk memperkenalkan software ini secara umum. Bagian kedua lebih detail dan menjelaskan beberapa fitur yang lebih kompleks. Untuk mulai, ketik hydraulic design.hauraton.com, maka akan bawa Anda ke laman depan, di mana Anda bisa melakukan registrasi sebagai pengguna baru apabila belum mempunyai account. Juga di sini dapat fitur software dalam bentuk PDF, Anda bisa download, klik di versi Asia, maka membawa Anda kepada contohnya seperti ini, penjelasan tentang fitur yang ada di desain software. Atau Anda kalau ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi tse@hauraton.com atau menghubungi kami. Software ini sangat mudah, sehingga dikatakan dalam 3 klik, Anda akan mendapatkan perhitungan hidrolis air. Karena saya sudah mempunyai login, saya ketik password saya di sini, dan saya akan masuk, membawa kita ke halaman utama. Web links di sini akan memberikan kita akses kepada website Hauraton yang memberikan produk-produknya secara rinci bisa ditemukan di sana. Secara garis besar, pengisian hanya ada 3 bagian saja, yaitu yang pertama adalah jenis drainase Hauraton, Anda harus isikan. Kemudian channel length atau panjang channelnya, panjang drainase yang diinginkan, catchment area atau area tangkapan air. Kalau ketiga hal itu sudah terisi, maka software secara otomatis akan melakukan perhitungan. Tetapi ada faktor lain yang perlu diketahui, misalnya rainfall intensity atau intensitas curah hujan. Ini standar yang digunakan adalah 50 mm per jam, sudah termasuk hujan yang deras. Angka ini bisa dirubah sesuai dengan perhitungan atau pertimbangan-pertimbangan lain. Longitudinal slope, ini adalah kemiringan dari badan drainase yang akan dipasang, bukan kemiringan permukaan jalan atau kemiringan di catchment area. Hauraton menyarankan memberikan 0%. Untuk lebih detailnya, Anda bisa lihat Instagram kami di hauraton_Indonesia untuk mendapatkan perbedaan antara drainase yang terpasang dengan sudut kemiringan 0% ataupun 0,5%. Juga untuk permukaan jalan, bisa dirubah secara default saat ini terisi concrete pavement, sehingga faktor runoff coefficient-nya kita melihat 1.0, yang mana hanya bisa dirubah saat data di atas sudah mulai terisi. Nah, kita akan lihat contoh perhitungan yang sederhana, yaitu sebuah lapangan parkir dengan area tangkapan air 400 meter persegi. Rencana akan melakukan drainase sepanjang 40 meter dengan kemiringan 0%, dan output pembuangan di salah satu ujungnya saja. Intensitas hujan menggunakan perhitungan 60 mm per jam. Permukaan Hauraton menggunakan lantai beton. Ini menentukan permeabilitasnya. Produk Hauraton yang dipilih adalah Resifix Pro dengan persyaratan loading capacity D400 atau setara dengan 24 tons. Nah, untuk loading class, standar kita menggunakan standar Jerman atau Eropa, DIN atau EN 1433. Yang Anda bisa lihat di sini setara dengan tonasenya berapa. Kedalaman channel sama semua, sehingga kita konfigurasinya berbicara single, secara default memang di sana, tetapi nanti kita bisa lihat juga untuk kedalaman yang berbeda atau konfigurasi stepfall. Dalam hal ini juga tidak ada tambahan titik tambahan inflows, karena ini adalah bagian pertama. Nanti inflows kita akan bahas di bagian kedua. Kembali ke hydraulic design software, secara umum software ini akan menghitung jenis drainase yang paling ekonomis tergantung dari data yang kita masukkan. Di sini ada informasi yang kita bisa baca untuk mendapatkan penjelasan tentang masing-masing isian ataupun tombol, kegunaannya apa. Atau kalau mau lebih jelas, kita bisa masuk ke help. Di sini akan mendapatkan penjelasan jauh lebih detail. Nah, secara sistem selection, maka Anda akan melihat ada beberapa pilihan di sini. Pilihan yang berwarna hijau ini mewakili sistem drainase untuk landscape. Sedangkan pilihan berwarna biru mewakili
produk Houraton untuk civil. Untuk kejelasannya bisa dilihat di brosur Houraton versi Asia. Dari contoh perhitungan tadi, karena persyaratan yang diperlukan adalah loading capacity D400 atau setara 24 ton, maka paling tidak kita harus menggunakan Resifix Pro. Kita pilih di sana. Di bagian atas kita melihat ada desain, ada material, ada dokumen. Ini masih belum bisa kita pilih sampai parameter semuanya sudah terisi. Kita isikan di sini car park dengan intensitas curah hujan 60 mm per jam. Curah hujan satuannya bisa dirubah dengan klik di sini liter per detik per meter persegi atau klik sekali lagi liter per detik per hektar. Kita kembalikan ke milimeter per jam. Kemudian kita juga bisa merubah jenis produk Houraton yang dipilih. Saat ini memang Resifix Pro, tapi kalau kita klik di drop down, kita punya pilihan yang kita bisa rubah nantinya. Kemudian channel length, tadi kita tahu 40 meter dengan catchment area 400 meter persegi. Kemiringan kita isi tetap 0. Meskipun kita bisa rubah, misalnya kita ingin rubah menjadi 0,5, maka kita klik calculate, software akan melakukan perhitungan lagi, sehingga hasil yang diberikan sedikit berbeda. Tapi karena tadi kita menggunakan angka 0, maka kita kembalikan ke 0, calculate. Juga faktor permeabilitas, kita bisa ganti misalnya ke aspal. Maka koefisien yang 1.0 berubah menjadi 0.9. Atau kita ganti ke paving, block pavers, sandfield, menjadi koefisiennya 0,6. Semakin kecil faktor koefisien, semakin permukaan dianggap bisa menyerap sebagian air sebelum masuk ke saluran drainase. Kita kembalikan ke concrete pavement. Calculate kembali. Koefisien ini sekali lagi juga bisa diisi secara manual. Nah, konfigurasi yang kita lihat di sini adalah single. Jadi kedalaman drainasenya semuanya sama, 40 meter ini kedalamannya sama semua. Nah, kalau kita lihat di bagian material yang sekarang sudah terbuka, maka ada 40 unit produk bernama Resifix Pro 100 tipe 020. Nah, kalau kita klik step fall konfigurasinya, maka software akan menghitung dengan kedalaman yang berbeda. Dan software memberikan alternatif ada 3 kedalaman berbeda dengan panjang, ini mungkin 7 meter, kemudian berapa belas meter, dan di sini ada berapa belas meter lagi yang paling dalam. Kita lihat materialnya aja supaya jelas. Ya, di sini ada 7 meter Resifix Pro 100 tipe 01, 16 meter Resifix Pro 100 tipe 010, Resifix Pro 100 tipe 020. Sehingga step fall akan memberikan kita beberapa kedalaman yang berbeda. Dengan permukaan lebar bidang yang masih sama, yaitu 160 mili untuk produk ini. Kita kembalikan ke single karena itu yang ada di contoh kita awal. Terlihat di sini, maka channel discharge adalah 6,7 liter per detik. Ini adalah debit airnya, pembuangannya dengan anggapan free flow. Kapasitas saluran air yang digunakan dengan kondisi curah hujan 60 mm per jam itu adalah 91%. Terdapat kata pengingat di atas di sini agar kita menyimpan proyek sebelum keluar atau mulai perhitungan baru. Kalau kita klik save project, maka ada isian yang kita bisa tambahkan di sana. Kita sebutkan ini office building. Location-nya kita tulis Surabaya, referensinya OB1, tanggal 1 Juli 2020, company Sumber Jaya Perkasa, desainernya saya, kemudian telepon, kita isikan nomor telepon kita dengan email, kita isikan juga. Nah, untuk share project with Houraton, apabila Anda klik, maka Houraton bisa melihat. Tapi kalau ini dibiarkan kosong, Houraton tidak akan bisa lihat. Yang ini khusus apabila Anda mau simpan di lokasi file Anda. Karena saya nggak mau simpan di file, saya mau simpan di login saya, maka saya save di sini. Anda nanti bisa lihat di project. Open project, maka Anda bisa
melihat bahwa proyek Anda sudah tersimpan di sini. Kita keluar. Di bagian atas juga ada pilihan dokumen. Di mana kalau kita klik di sini, Anda bisa unduh beberapa dokumen ini atau semua dokumen yang lengkap. Anda bisa download dalam bentuk PDF. Contohnya kira-kira seperti ini. Nah, Anda bisa tambahkan area lain yang mau dihitung juga dengan klik Add Run. Maka Anda bisa menambahkan untuk area yang kedua. Kita isikan 60. Kemudian pilih Resifix Pro. Channel length-nya kita asumsikan 20 dengan catchment area 300. Maka secara otomatis software akan melakukan perhitungan dan memberikan opsi untuk area yang kedua terlihat tipe yang disarankan adalah ini. Sehingga kalau kita melihat daftar material, ada 2 macam produk sekarang yang disarankan. Tapi apabila kita memilih untuk akhirnya nggak jadi, kita bisa buang dengan klik tong sampah ini, delete. Sekian bagian pertama dari perkenalan Hydraulic Design Software 2.0. Apabila Anda ingin mempelajari lebih lanjut, Anda bisa mengikutinya di video Hydraulic Design Software 2.0 berikutnya. Terima kasih.